Begini, aku tuh bukannya gak percaya hantu ya. Hanya saja selama aku hidup, aku belum pernah melihat penampakannya. Dan gak kepengen ngeliat juga sih. Sering aku melihat acara TV dengan tema mistis yang orang-orangnya tuh sampai kerasukan gara-gara melihat hantu. Tapi kata temanku yang pernah bergabung sama salah satu acara begituan, katanya ya, itu sih hanya acting saja yang dibikin seolah-olah nyata. Terlihat agak lebay sih memang. Dena, tunggu. Aku melihat Lita berjalan cepat ke arahku sambil membawa beberapa berkas. Ada apa sih? Bantuin aku dong. Masih banyak yang harus aku kerjain nih. Kamu udah ngelar ngetiknya kan? Iya udah. Dapat apa nih kalau aku bantuin kamu? Gampang. Nanti aku traktir bakso Bang Momoy. Ya, jadilah aku membantu Lita untuk mengerjakan laporan rekap temuan audit hari itu. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan hanya tersisa kami berdua di lantai 2 kantor. Sebenarnya aku bukannya gak mau ngerjain ini sendiri, Den. Tapi aku takut sendirian di lantai 2 ini. Apalagi ini udah sore. Kata security, kalau malam di sini suka ada bunyi-bunyi aneh. Ah, kamu kayak anak kecil aja, Lit. Percaya aja sama hal-hal begituan. Lita memonyongkan bibirnya ke arahku sambil tersenyum kecut. 5 menit kemudian, dia berjalan ke arah toilet. Katanya mau buang air kecil. Tiba-tiba terlintas ide jahil di benakku. Segera setelah pintu toilet ditutup, aku mematikan lampu ruangan. Suasana pun menjadi gelap. Ya, hanya ada sedikit cahaya kemerahan senja yang menyelinap masuk lewat tirai jendela. Aku kemudian bersembunyi di bawah meja yang membelakangi pintu toilet sambil menunggu Lita keluar dari sana. Tak lama kemudian, aku mendengar bunyi pintu dibuka. Dena? Suara Lita terdengar panik memanggilku. Aku segera keluar dari bawah meja dan mengagetkan Lita. Anak itu berteriak sambil mengeluarkan sumpah serapahnya. Dan aku hanya tertawa terbahak-bahak melihat wajahnya yang pucat. Kami pun menyelesaikan pekerjaan kami tepat pukul 8 malam di hari itu. Keesokan harinya berjalan seperti biasa saja. Lita masih sedikit jengkel dengan keusilanku kemarin. Tapi dia tetap mentraktir aku makan bakso di warung favorit kami. Hari itu semua berkas pemeriksaan audit sudah selesai. Jadi kami bisa sedikit santai di sore hari sambil menunggu jam pulang kerja. Kami semua berkumpul di ruangan bawah untuk menyerbu gorengan yang dibelikan atasan kami. Nah, saat lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba sambal gorengan tumpah ke baju aku. Mana aku pakai baju putih lagi hari ini. Aku pun segera berlari ke toilet lantai bawah, tapi pintunya terkunci. Ternyata Vino lagi BAB di dalam. Terpaksa deh ke toilet lantai 2. Aku mengelap noda baju di wastafel toilet menggunakan tisu yang telah dibasahi air. Suara apa itu? Kayaknya kedengaran seperti langkah kaki berlarian di luar. Tiba-tiba terdengar suara Lita tertawa cekikikan. Dan semakin lama, suaranya semakin keras. Lalu ada suara perempuan menjerit. Aku kaget dan segera membuka pintu toilet. Tapi suasana di luar gelap. Hanya ada sedikit cahaya senja merah yang menyeruak dari tirai jendela. Dan di luar tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan nih Lita mau membalas kejahilan aku kemarin lagi. Lita, gak lucu deh. Aku gak takut. Gak kreatif banget sih niru-niru. Teriakan yang aku dengar sangat nyaring dan melengking. Kali ini suaranya bikin bulu kuduk merinding. Ini gak mungkin suara Lita kan? Aku jadi sedikit takut. Tapi aku pun perlahan-lahan berjalan ke arah saklar lampu di seberang pintu toilet. Tunggu. Apa itu? Aku melihat bayangan hitam di bawah meja. Lalu tiba-tiba suara tawa itu lagi. Dan mulai ada teriakan. Semakin keras suara tawanya. Aku merasa mual dan kepalaku seakan mau pecah. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku pun berlari kembali ke arah toilet, di mana satu-satunya lampu menyala saat itu. Aku segera menutup pintu toilet dengan keras. HP, di mana HP aku? Tiba-tiba, aku malah merasa mengantuk dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dena? Itu suara Lita.
kamu di dalam kan? Aku terbangun dan mendapati diriku tengah terduduk di pojok kamar mandi. Aku segera membuka pintu. Terlihat Lita dan Mas Bagas security di kantor kami tengah menatap aku dengan cemas. Duh, kamu tidur di toilet? Hah? Kok lama sekali? Hampir 2 jam loh kamu di toilet. Apa yang terjadi? Seingatku, aku tadi cuma pergi ke toilet. Hah? Tunggu. Aku berusaha mencerna apa yang terjadi. Oh, CCTV. Aku mau lihat CCTV. Aku menyuruh Mas Bagas memutar CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rekaman CCTV pun diputar. Dan yang terlihat di sana adalah Aku hanya sekali masuk ke toilet dan tidak pernah keluar dari sana sampai Lita dan Mas Bagas menggedor-gedor pintu toiletnya. Aku pun menceritakan kepada mereka apa yang kualami. Setelah mendengarkan semuanya, Mas Bagas tersenyum dan berkata, Itu si Ayu peniru, Mbak. Saya menamainya begitu karena saya sering mendengar suara perempuan di malam hari di lantai 2 ini. Dia selalu menirukan orang-orang di kantor ini. Jika Mbak Dena bernyanyi di siang hari, maka suara nyanyian mirip suara Mbak Dena pun akan terdengar di malam hari. Saya menamainya Ayu si peniru karena hanya suara wanita-wanita lah yang ditirunya. Sejak saat itu, aku tidak berani ke lantai 2 menjelang sore hari seorang diri.